Tes, tes. Ya, ya. Ya, aku juga ada nggak? Cek, cek. 1, 2, 1, 2. Masuk, masuk. Suaranya, Pak. Halo. Halo Pak, oke Pak. Sorry ya agak telat. Halo Pak. Dilihat sini. Ini nggak mau. Kita mulai ya. Mau nggak? Iya Pak, mulai aja. Jadi nggak enak. Sore semua. Jadi hari ini saya diminta tolong untuk mengajar tentang program subjek atau nanti kita kerja sebagai object oriented. Oke, sebenarnya perkenalan dulu. Nama saya Irwan Manuela. Jadi saya ini bisa dibilang gimana ya? Udah dianggap expertise lah di dunia pemrograman ini kurang lebih sudah hampir 6 tahun. Jadi udah cukup lumayan lah untuk khususnya untuk object oriented ini. Jadi udah keseharian lah bisa dibilang. Oke. Nah, nanti selama pembelajaran khususnya object oriented ini, jadi kita kemungkinan besar adalah coding, tapi mungkin nanti kita nggak full coding ya, mungkin kita sembari sela-sela itu sambil ngobrol atau nyantai aja, nggak terlalu fokus full di coding, biar nggak terlalu berat juga nanti materinya. Oke. Nah, awal ini sistem penilaian. Jadi sistem penilaiannya itu agak sedikit beda ya, yang ada yang di mana di e-learning. Oke, di e-learning agak sedikit beda. Jadi sini untuk absen itu 15%, untuk tugas 30%, dan mid test 25 sama final 30. Dan di sini biasanya absen saya bonusin. Jadi biasanya jarang absen. Kalau pengen pengenalan atau lagi ada kebutuhan mungkin saya absen, tapi kalau enggak ya udah nggak usah ada absen gitu. Jadi ibaratnya kalian udah dapat bonus nih 15%, sisanya nyoba
ambil dari tugas sama mid test sama final. Tugas itu biasanya latihan karena basically juga yang ngecek. Ini gemak. Oke, ya hadir. Sebentar. Oke. Oke ya, jadi biasanya saya sering kasih latihan. Jadi karena namanya pemrograman. Jadi kita perlu banyak latihan. Jadi karena waktu kita juga nggak cukup. Jadi kemungkinan buat diri kalian juga banyak latihan sendiri. Jadi kemungkinan tugasnya pun agak lumayan sering. Oke, jangan nakutin ya saya. Oke, tujuan mata kuliah ini kita untuk bisa mengenal dasar programan. Oke, balik. Mengenal banget program dan database. Oke, jadi tujuan mata kuliah object oriented ini dia bukan bahasa pemrograman ya, buat yang belum tahu. Jadi object oriented ini bisa dibilang suatu ide atau suatu paradigma kita dalam masa kita udah sebut dalam coding lah ibaratnya, dalam menulis bahasa pemrograman. Nah, jadi ini sebuah cara itu dengan sesuai dengan namanya, yaitu dengan menggunakan objek aslinya itu sebagai tujuan menggunakan objek aslinya itu kita ke dalam codingan kita. Nah, jadi balik lagi object oriented ini bukan bahasa pemrograman ya, tapi ini adalah cara kita dalam menulis kode dalam program tersebut. Oke, nah tujuannya itu nanti biasanya kita buat sebuah aplikasi sederhana, oke, dan dimana kemungkinan itu bisa ada fruitnya atau bisa menampilkan sesuatu lah, ya. Ending dari work kita itu menjadi suatu project. Nah, untuk ngebuat dalam object oriented ini kita akan belajar tentang si cara codingnya nih. Jadi otomatis kita butuh beberapa aplikasi yang kita butuhin buat awal dulu. Nah, jadi pengenalan awal ini kita persiapan dulu aja ya buat aplikasi-aplikasi apa aja yang kita butuhin. Nah, pertama command prompt itu nggak usah diinstal, kalian pasti udah punya. Yang kedua ini System. Nah, System ini merupakan aplikasi paket lah ibaratnya. Jadi di dalam System ini ada web servernya, ada database, ada PHP-nya. Nah, jadi kalian nggak usah pusing. Kalau ibaratnya saya mau mulai bikin sebuah website atau mau mulai ngoding nih, mau mulai belajar, startnya harus install apa dulu. Nah, ibaratnya System ini kalian gak usah pusing, cukup install System, udah kalian udah bisa start gitu. Udah bisa mulai coding, udah bisa bikin sebuah website. Nah, kalian cukup install System ini. Dan kedua itu kalian butuh text editor. Text editornya bisa apa aja, bisa Notepad++, bisa Sublime, bisa apapun. Yang gratis ataupun berbayar, gratis juga banyak. Untuk yang 4 itu browser mah udah pasti ada ya. Ada, Pak. Untuk sistemnya ini untuk sistemnya ini, kalian bisa download di sini. Ketik aja di Google SAM atau apa, nah biasa tuh udah pasti dia paling atas si Apache Friend ini. Nah, baik lagi ya, karena si SAM ini saya bilang ini udah paket lengkap, jadi kalian nggak usah pusing untuk installnya lagi, cukup install SAM ini kalian dari mana. Biasa SAM ini di BT ini, jadi dia ada buat Windows, buat Linux, atau buat si OS X. Nah, ini sesuai namanya aja ya. Biasa kalau Linux itu namanya nanti jadi LAMP, kalau Mac itu bisa jadi MEM ya. Jadi sesuaiin sama OS kalian. Kalau kalian pakainya Windows, jadi download yang SAM. Kalau kalian pakai Linux, download sampai Linux. Kalau kalian udah selesai, udah tinggal install, sesuaiin sama folder kalian aja. Oke, nah biasanya sebentar, biasa kalau instalasi kalian berhasil itu
si iya, bolak-balik. Nah, ya, oke lah sini lah. Oke, biasa kalau install itu kalian udah punya ketika dibuka tuh muncul dulu seperti ini. Ini karena saya di Mac jadi pakainya mem ya. Jadi kalian cuma tinggal start server aja. Nah, bisa kalau berjalan dengan baik nanti akan dibuka seperti ini. Bisa ini ataupun juga tentang informasi apa aja kalian gitu bla 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 gitu ada di muncul screen ini. Kalau udah seperti ini berarti instalasi kalian berhasil, udah berjalan dengan baik, udah kayaknya ya udah kalian udah bisa mulai. Kalau udah seperti ini kalian udah apa ya instalasi apa web server kalian tuh udah jalan dengan baik semuanya gitu, database ataupun apa. Oke, kita cukup sampai situ dulu. Oh iya, text editor baru sistemnya. Text editor boleh pakai apa aja. Jadi kalian bisa pakai Notepad++, Sublime atau apapun. Banyak yang gratisan juga kok, nggak harus yang berbayar. Jadi nanti deh. Oke. Nah, pemrograman basis objek ini nanti atau bahasa sederhana kita sebut OOP atau Object Oriented Programming. Nah, ini ada lagi. Ini bukan bahasa programan, tapi sebuah konsep pembuatan program dengan caranya tuh memecah permasalahan program itu dengan menggunakan objek. Jadi ketika kita mau bikin sebuah sistem informasi gitu. Nah, kita kan ketika mau bikin, kita bingung nih, oke, gue mau bikin sistem informasi, mulainya dari mana atau codingnya itu dari mana. Nah, paling gampangnya itu kalau di dalam konsep object oriented ini kita pecah ke dalam objek-objek yang terlibat di dalam si sistem informasi ini. Ada objek apa aja yang terlibat nih, misalnya ada usernya nih, ada manusia yang terlibat. Oke, kita buat objek usernya ini, data apa yang kita butuhkan dari si objek manusianya ini, misalnya namanya, emailnya, butuh segala macam. Terus ada apa lagi objek yang terlibat, misalnya ada RS atau ada butuh segala macam. Pokoknya tergantung dari aplikasi yang mau kita bikin, kita cukup amati objek apa yang terlibat. Nah, si objek oriented ini dia berorientasi kepada objeknya langsung, dan biasanya tuh si objek-objek itu kita bikinin, kita list tuh semua data yang kita butuhin sama si objek ini mau bisa apa ke dalam aplikasi yang kita buat atau kita sebut tuh sebagai fungsi. Oke, kita bungkus ke dalam suatu kelas biasanya. Nah, si objek juga bisa diumpamakan dalam fungsi khusus. Nah, si objek yang kita buat ini juga bisa saling komunikasi dengan objek yang lain untuk bertukar data. Nah, ini contohnya. Jadi misalnya tadi objek yang kita lihat itu manusia, kita bisa lihat dari manusia ini dia punya atribut datanya apa. Contohnya itu si gambar samping ini itu dia punya baju, punya rambut, ada warna kulitnya, punya jaket, punya sepatu, dan kaki dan mata gitu. Terus kita mau si manusia ini bisa melakukan apa di dalam aplikasi kita. Nah, kita bisa sebut sebagai method atau function atau behavior nanti. Nah, jadi misalnya si manusia ini dalam aplikasi ini nanti bisa berjalan, bisa berlari, dia bisa belok, bisa manjat, makan atau pindah. Oke, jadi kita kesimpulan bahwa kita udah bikin objek manusia, atribut atau datanya adalah si baju, rambut, kulit, dan sebagainya macamnya. Metodenya itu dia bisa berlari. Nah, kita juga ada objek lainnya gitu. Misalnya kita amatin adalah motor, dari motor ini tanpa perlu kita lihat. Biasanya pengamalan kita ini kita bisa dapat apa aja nih untuk mengidentifikasikan motor tersebut. Misalnya ada mereknya, ada warnanya, ada tahun pembuatan,
si motor ini bisa ngapain, ya. Misalnya bisa menghidupkan, bisa mati ataupun bisa berjalan. Oke, ini juga sama. Itu si apa ya? PC desktop gitu atau laptop. Nah, si laptop ini dia punya warna, punya monitor, punya mouse, punya keyboard, dan dia bisa behavior-nya ini cara membuka aplikasi bisa dimatikan ataupun bisa dihidupkan. Nah, si objek ketiga ini bisa juga saling berinteraksi nih. Misalnya motor ini si objek manusia ini bisa mengendarai motor, gitu. Manusia ini bisa menyalakan PC desktop ini atau si laptop ini. Nah, tapi balik lagi, bisa juga kita buat batasan bahwa yang bisa menyalakan PC desktop ini hanyalah manusia gitu. Motor itu nggak bisa menyalakan PC desktop. Jadi bisa ada suatu keterkaitan antara satu objek dengan objek lainnya. Oke, oh iya. Oke, nah balik lagi karena saya tadi object oriented ini adalah suatu metode untuk bukan bahasa programan. Jadi ada beberapa yang mendukung dan ada beberapa yang enggak. Dan ada beberapa juga yang udah dari awal tuh udah diwajibin bahwa harus object oriented. Jadi kita nggak bisa buat coding itu secara procedural atau bukan object oriented. Ini beberapa contoh kayak Visual Pro, Java, C++, kayak C# dan lain-lain. Ini procedural. Kalau procedural itu dia secara bisa dibilang secara bertahap. Jadi ada yang kalau object oriented kan kita pecah tuh. Jadi enaknya object oriented itu nantinya tuh kalau aplikasi kita udah cukup besar, skalanya udah gede ini ibaratnya kan kita udah mulai rumit dong ngecekin bahwa fungsi ini ada di mana, ini ada di mana. Kalau procedural itu kan numpuk jadi satu tuh. Kita harus tahu gitu fungsi itu di mana. Tapi kalau object oriented ini kita pecah-pecah sesuai objeknya. Jadi tingkat kerumitannya itu biasanya itu akan lebih tersembunyi atau nggak kelihatan gitu. Karena kita lihatnya sebagai satu persatu objek yang jauh lebih kecil. Oke, ini bahasa prosedur. Oke, nah. Sedangkan kalau di PHP itu, si object oriented ini sebenarnya nggak wajib gitu. Beda kayak Java. Oke, sebenarnya kalau Java itu kita diwajibin. Ketika awal kita coding dengan menggunakan bahasa programan Java, itu kita secara nggak langsung itu udah object oriented. Jadi kalau nggak object oriented, biasanya malah error. Nah, sedangkan kalau si PHP ini nggak wajib. Jadi object oriented ini bisa dikatakan fitur tambahan, oke, atau cuma opsi gitu. Kalian mau ngoding secara object oriented ataupun enggak. Oke, nah. Oke, si PHP ini singkatannya ya. Jadi PHP ini singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. Nah, yang belum tahu, jadi itu singkatan PHP. Jadi itu biasa digunakan dalam programan berbasis web. Oke, kemampuan proses datanya dinamis. Jadi awalnya sih si PHP ini namanya tuh personal homepage. Jadi emang tujuannya itu untuk bikin suatu website sederhana gitu, personal, cuma karena ternyata pas sudah dipakai atau digunakan oleh orang, ternyata kebutuhannya menjadi luas, jadi tinggi, otomatis si PHP ini dia berubah nama. Jadi PHP jadi PHP Hypertext Preprocessor. Oke. Halo Pak, Assalamualaikum. Nah, ya. Maaf mau izin dulu, soalnya maghrib di sini. Oh, ya. Oke. Diizinkan? Oke, iya. Oke, nanti ini ya kita istirahat itu jam berapa? Jam 6 kalian ini nggak sih? Udah gitu. Iya. Pasti Pak. Kayaknya. Jam 6 cukup ya? Pak. Nggak tahu kalau ini yang lain keberatan? Iya. Benar sih. Cukup. Oke, mulai lagi jam Biasanya jam 15. 15. Oke, jadi setengah 7 deh. Saya kasih buat yang lain sama saya itu. Ya, ya. Ya, sepakat ya berarti ya. Mumpung lagi ini. Berarti nanti kalau saya lupa atau lagi ini
diinterupsi aja kalau udah mulai waktunya sholat maghrib. Iya, Pak. Oke, ya. Jadi jam 6 kita break dulu. Sholat maghrib setengah 7 kita lanjut lagi. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, kenapa PHP? Oke. Coba lagi kayak tadi. Kalau PHP itu kenapa saya pilih gitu untuk buat kalian gitu. Kita pakai PHP Pak. Kenapa nggak Java atau nggak pakai yang lain gitu? Si PHP ini karena ya balik lagi kayak tadi. Si PHP ini bisa semua OS. Jadi kita nggak perlu pusing gitu. Ntar ada yang ngeluh Pak. Saya pakai Mac nggak bisa nih Pak. Boleh jadinya atau Pak saya pakai ini jadi pusing. Kalau si PHP ini kedua itu tingkat kesulitannya bukan tingkat kesulitan apa ya, tingkat untuk instalasinya gitu buat kalian yang baru atau yang masih awam itu kan kalau pakai Java itu kan lumayan banyak tuh yang diinstal Java-nya full install ininya jadi kan sedangkan kalau si PHP ini kalian install SEM aja gitu udah selesai gitu permasalahan buat starting point-nya itu udah solve. Ketiga itu balik lagi kalau si PHP ini di Indo sih ibaratnya di Indo ini emang masih paling tinggi gitu kebutuhannya dan penggunaannya juga paling tinggi jadi ibaratnya kalau buat kalian yang masih belajar atau masih baru nemuin error atau nanti ketemu masalah ya kalian juga enak gitu kalian search kalian googling mau bahasa Indonesia mau bahasa Inggris biasanya itu udah lengkap beda kalau kita pakai bahasa programan yang baru gitu kalian pakai React.js pakai React Native kalian nemu masalah nemu error kalian search di Google ya masih sedikit ibaratnya orang yang share atau nemuin bug-bugs solving bugs yang kalian temuin nah, makanya kita pakai PHP di sini biar awal belajar juga mempermudah ketika kalian udah mentok di awal duluan nanti ke belakangnya juga makin sulit. Oke, nah sisanya ini jadi PHP bisa connect ke database, aplikasi SEM-nya itu juga di-install semua, database-nya udah ada, Apache-nya udah ada, PHP-nya udah ada, udah install. Dan yang terakhir sih paling penting, si PHP ini gratis atau free. Oke. Ini oh iya, ini tadi ya. Ini SEM ini merupakan kompilasi campuran, jadi satu paket, jadi sifatnya free. Jadi kan installasi SEM ini semuanya udah solve. Si SEM ini baik lagi dia punya banyak versi sesuai kebutuhan. Kalau si Windows itu pakai SEM, kalau pakai Mac itu MEM, kalau si Mac itu pakai MEM, nah dia punya kayak database. Dan ini tadi websitenya kalau kalian mau download, tinggal download aja. Dan setahu saya juga ukurannya nggak gitu besar, jadi nggak terlalu makan memori kalian juga. Oke, aduh ini suruh install. Oke, oke. Ini cara apa ya? Ketika tadi kalian install, kalian udah running, kalian mau coba nih apa? Bukan menjalankan sih. Cara kalian tahu gitu mau startingnya dari mana? Oke, ini kita
Kelihatan nggak sih? Aduh, ini doang. Oke lah, ada dua cara sebenarnya. Yang paling gampang dulu deh. Yang paling gampang gimana sih? Sini aja. Oke, kelihatan ya. Biasa kalau paling gampang pertama itu kalian masuk ke tempat kalian install si SEM-nya tadi. Contohnya di sini itu ada di aplikasi PemScience. Biasanya di dalam aplikasi kalian install itu ada namanya folder yaitu si htdocs. htdocs ini. Nah, jadi di dalam htdocs inilah kalian bisa semua file-file PHP kalian itu nanti dibaca. Nah, jadi ketika kalian nanti mau bikin satu halaman pertama kalian tuh, nah kalian taruhnya tuh di dalam folder htdocs ini. Nah, ini bisa melalui itu, ataupun kedua melalui terminal, itu sama aja. Jadi kalau dari terminal, sama kita masuk ke directory foldernya dulu ya. Jadi tadi kita ada di sini. Nah, lupa. Nah, saya udah masuk directory si mem-nya, sama, biasa pasti selalu ada kalau kalian install mau SEM, mau mem, mau pakai mem. Itu pasti ada folder htdocs-nya, tinggal kalian ke directory kalian si htdocs. Oke, dapat ya ini semua. Nah, kalian tinggal bikin file di sini. Misalnya ini saya bikin. Oke. Ini jangan langsung ke sini. Ya. Saya salah. Oke. Salah. Bisa juga kalian buka dari mesti dari text editor kalian langsung. Contohnya di sini saya pakai pakai PHP Storm, misal kalian buka tadi ada di htdocs ya. Nah, dalam ht folder itu ini ada yang enak. Dalam folder htdocs saya udah bikin file gitu, namanya index.php. Di sini isi dia nampilin si hello. Nah, jadi kalau di sini kita tadi udah kebuka ya, kita ketik localhost gitu, ibaratnya. Jadi ketika kita buka si localhost ini, yang dia baca pertama kali itu adalah si dalam folder htdocs kita di dalam folder htdocs, yaitu si index PHP yang barusan saya bikin. Nah, cuma ini ada error. Oke, di sini.
Nah, di sini saya bikin ini belum ya. Ketika kalian bikin PHP, selalu di tadi ya, di ending file itu kita tambahin .php, lalu ketika di dalam file itu kita selalu kasih cetak isi ini kurung kecil tanda tanya PHP. Lalu kalian ketik isi source code-nya mau apa, gitu. Isi kalian. Nah, lalu setelah selesai, ini diakhiri tanda tanya petik tutup. Nah, sebenarnya fitur ini bukan cuma ada, ini tuh udah didepresiasi. Jadi untuk PHP versi 5,4 ke atas ini udah nggak dibutuhin. Tapi kalau untuk versi 5,4 ke bawah kalian masih butuh. Oke, tadi masih error ya. Oke, gitu. Nah, udah muncul ya. Jadi uniknya si PHP itu adalah ketika kalian namain indeks PHP, nah itu adalah file yang pertama kali dibaca. Jadi ketika tadi kita masuk ke localhost, dia baca ke folder si htdocs. Nah, si htdocs-nya itu langsung pertama kali baca si index.php. Nah, di mana si indeks PHP-nya ini adalah dia nampilin si tulisan hello world. Nah, ketika ada seperti ini berarti kalian berhasil bikin website gitu kan, yang isinya itu menampilkan satu kata ya, dua kata yaitu hello world. Nah, tapi kan ini nggak bagus nih kalau kalian nanti punya banyak ketapan. Nah, di sini bisa saya udah bikin folder belajar. Ini saya timpanya. Oke ya. Nah, jadi ini udah ada di dalam. Oke. Jadi ketika buka localhost, dia udah nggak baca indeks PHP-nya. Jadi dia nampilin list folder di dalam si htdocs tadi. Oke, karena saya taruhnya di belajar, jadi si localhost-nya ini kita bisa tambahin yaitu localhost/belajar. Oke. Nah, otomatis ketika dia masuk ke dalam folder belajar, dia akan baca pertama kali si hello world ini. Di sini. Oke ya. Jadi ketika kalian buka si editor kalian, lalu kalian arahin ke dalam si lokasi file htdocs kalian. Kalau kalian mau bikin folder tadi, dia akan masuk ke foldernya aja. Kalau enggak, ya tinggal masuk ke dalam file htdocs-nya. Nah, setiap kali file kalian buat itu harus dikasih ekstensi .php. Jadi itu menandakan supaya si web server itu ngebaca isi seluruh dari file itu sebagai sintak PHP. Oke, nah tadi isi scriptnya itu selalu dikasih tanda tanya PHP gitu kan, untuk ngasih tahu bahwa ini tuh adalah script PHP mulainya dari mana dan diakhiri sampai mana gitu. Tadi saya nambahin. Baik lagi kalau karena punya saya versi 5,5 ke atas, jadi sebenarnya ini nggak usah dipakai pun nggak apa-apa, cuma masalah rapi. Ya, bisa jadi kerapihan juga gitu. Kalau kalian mau lebih rapih bisa kalian pakai, tapi kalau nggak pun nggak ada masalah, jadi nggak akan ada error juga. Oke, ketika saya refresh, ya tidak terjadi error. Oke, sama ini ya. Tadi kan saya kasih tanda petik dua itu kalau kalian mau memberikan komentar. Sama di dalam setiap sintak itu harus kita akhiri dengan tanda semikolon atau titik koma. Jadi tiap kali saya ngoding, saya selalu setiap kali kalian bikin kalimat perintah kita atau mau ngapain, misalnya si echo ini kan kalimat mencetak nih, tampilkan hello world dikasih titik koma. Misalnya kalian tampilin lagi titik dua itu echo world 2. Kalau diakhiri dengan titik koma, kalau enggak dia nggak tahu bahwa perintah kalian itu sudah berakhir atau belum. Nah, kalau misalnya ini saya nggak kasih gitu kan. Jadi biasanya itu error dan dia nggak tahu bahwa ini bahwa kalimat perintah yang kalian berikan itu sudah berakhir atau belum. Oke. Jadi ketika kalian cetak, dia cetak pertama itu si hello world, itu dijalankan si hello world 2. Oke.
si PHP ini selalu bacanya dari atas ke bawah ya. Jadi ketika kalian mau nampilin gini, dia akan baca semua. Itu si hello world dan si hello world 2. Oke. Apa istilahnya? Itu Oh iya. kan HP 1 sama HP2-nya kan tulisannya nyatu tuh di webnya. Cara misalnya mana Pak? Biar kayak ada spasinya gitu. Oh, itu ya bentar. Saya sharing lagi dong. Sebenarnya banyak cara sih. Bisa pakai /n kalau kalian mau nampilin. Oke. Atau bisa juga kalian pakai BR. BR itu sintak. Saya coba juga ya. Oh, nggak bisa. Dulu. Mau nanya. Iya. Berarti di sini pakai HTML lagi. Bahasanya berarti sama kayak HTML ya Pak ya? Atau Itu sama-sama jadi. Nanti deh ya. Mending soalnya nanti kan sebenarnya HTML itu bahasa pemrograman lagi. Itu biasa itu bahasa untuk di website itu HTML. Sebenarnya PHP itu biasanya itu dia bisa berjalan juga di dalam script HTML. Jadi ini nggak bisa PHP. Oke, nanti deh, mending kita break dulu. Nanti setelah ini kita lanjutin. Oke, Pak. Jadi si HTML ini sebenarnya ya bisa di dalam HTML ini bisa berjalan script PHP, tapi di dalam PHP ini nggak bisa berjalan si HTML. Kayak tadi kan saya mau coba script HTML tuh pakai bare PHP itu nggak akan berjalan karena ini masih di dalam PHP. Nah, tapi kalau kita di dalam HTML, script PHP itu berjalan. Kita coba dulu ya. Pak, tadi saya belum absen, Pak. Iya, ya, nggak apa-apa. Nanti habis istirahat ya. Iya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Tapi yang 500 nanti aja kita. Ini bisa nanti aja ya. Kalau udah ada. Tapi yang 500-nya sudah di ini lagi nih. Halo. Iya, Bang. Ada. Iya, lah. Nyapa Ibu, Bang. Bang. Yo, nyari bibit Bang.
Sholat.
Di mana? Tuh, sini. Ini apa? Gitu. Tapi ini saja. Satu salah. Jadi sini. Duduk. Duduk strawberry. Mana kamu pakai strawberry? Jadi gede. Almondnya emang dua aja ya. Ini almond. Lu apa ya? Coklat atau tiramisu ya? Tetap coklat deh. Ya. Oke. 32 tambah 2.000. Coba. Apa? Ini 2.000. 32 kan? Hah? Oh. Oke.
You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. Halo.
أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم
ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم Go! Sebenarnya, wah bu. Assalamualaikum. Misi. Mohon maaf ya, saya urusan keluarga. Helmnya di mobil. Depok. Mainnya lu itu diambil. Kalau pakai helm. Iya.
Halo. Aduh. Doakan kesembuhan ya orang tua. Belum, Bang. Ini lagi nungguin. Nungguin kamar mandi. Penuh. Lanjut ya. Tadi orang. Ya Pak, lanjut Pak. Iya Pak, saya tadi belum di absen. Iya, tenang, sabar. Pada nungguin absen ya. Jadi kita ini udah ya, sintaks script PHP. Jadi ini perintah echo ya, echo buat menampilkan atau mencetak tulisan yang kita mau. Ini baru ini doang. Oke, ini tadi ya, kita sudah latihan bikin ini buat Oke, ya. Oke. Oh ya, ini yang tadi ya, yang nanyain garis bawah. Oke, yang tadi kan HTML. Kalau di HTML itu kan buat ganti baris itu kan dia pakai BR nih. BR gitu kan. Ini udah otomatis. Baru. Slash BR itu udah otomatis. Cuma kan karena ini kita filenya PHP bukan HTML. Nah, jadi dia tuh nggak running ya. Jadi kita kudu. Nah, sebenarnya ada dua. Dia tuh bisa /n gitu atau pakai BR. Nah ini ketika kita tampilin jadi dia ganti baris cuma itu. Oke, tadi variabel. Nah si jelasin dulu deh variabel. Oke, kita udah bisa mencetak tulisan string ke dalam ini kita. Nah, sekarang. Nah. Oke. Nah, variabel ini biasanya kita gunakan buat nyimpan suatu nilai. Jadi bisa berupa teks atau angka ataupun array. Nah, tapi dia nggak objek juga bisa, sorry. Oke, nah tapi ketika ngebuat kecuali di echo ya. Kalau di echo itu nggak bisa menampilkan, kalau tadi kan kita echo itu kan buat perintah echo ini kan buat mencetak atau menampilkan gitu kan isi teks atau variabel, tapi dia kan nggak bisa menampilkan isi sebuah array maupun nanti objek yang kita buat itu nggak bisa kita echo nih ya kalau kita mau nampilin. Oke. Nah, jadi kalau si variabel itu biasanya kalau kita mau bikin itu kita mulai dengan tanda $. Jadi tanda $, nama variabelnya apa. Oke, nah, si variabel ini kita nggak perlu deklarasiin bahwa si variabel ini mau tipe datanya itu apa, mau integer, mau string, ataupun float, ataupun data, ataupun date itu terserah. Nggak perlu kita deklarasikan. Jadi si variabel ini dia akan mengikuti oleh data yang akan kita berikan nanti. Nah, si variabel ini dia ada beberapa aturan. Yang pertama itu harus diawali dengan huruf atau garis bawah. Jadi nggak boleh angka ataupun karakter aneh-aneh. Nah, jadi si variabel ini boleh mengandung karakter alpha, numerik atau underscore itu setelah huruf pertamanya ya. Jadi kalau huruf kedua atau ketiganya itu boleh, tapi kalau pertama kali itu nggak boleh. Oke, dan nama si variabel itu nggak boleh mengandung spasi. Oke. Nah, contohnya di sini.
kita bikin nama variabel depannya dolar dulu ya. Misalnya dolar harga spasi satuan itu nggak bisa bikin, pasti error. Gitu juga dengan nama tamu gitu kan. Kalau kita bikin kalau nama tamu itu bisa dolar nama underscore tamu mau besar ataupun kecil itu tetap diperbolehkan. Di sini si upah / harian itu nggak boleh karena mengandung tanda garis miring. 4 persegi juga salah karena depannya itu angka, sedangkan kalau persegi 4 itu diperbolehkan karena depannya itu huruf bukan angka. Begitu juga dengan underscore 4 persegi itu diperbolehkan karena depannya underscore bukan angka. Sedangkan gaji total itu udah pasti benar ya karena dia huruf semua, tidak ada angka ataupun ini. Oke. Kita coba di sini. Si variabel. Data apa di rumah ya mal lagi. Jadi pasti. Oke, nah tadi sini ya. Saya bikin variabel namanya data itu. Data isinya adalah si hello world ini. Jadi kalau kita mau panggil si isi dari si datanya ini, mau panggil variabelnya, ya panggil aja tinggal si variabel data. Ini hasilnya sama, dia akan menampilkan si hello world. Nah, baik lagi kalau tadi ada aturannya kita langgar gitu, misalnya tadi nama variabel 4 data. Nah, ini nggak boleh kan, expected semicolon. Dia jadi error, dipanggil pun juga. Ya kan error, nggak bisa dibaca si variabel ini. Gitu juga dengan spasi gitu, data 2. Oke, jadi untuk penamaan data, ada beberapa aturan yang harus kalian patuhin, tapi kalau mau pakai misalnya butuh gitu ada data 1 terus kalian mau panggil lagi data kedua, ini kan akan nimpa nih bahwa misalnya si ini hello world 2. Nah ibaratnya kalau seperti ini yang akan muncul adalah hello world atau hello world 2 ketika saya panggil hello world 2 ya, karena si variabel ini akan ditimpa oleh si variabel data yang kedua. Nah, kalau kalian membedakan pakai sini, kalau kalian mau panggil kedua data ini udah dianggap dua data yang berbeda. Tapi kalau ininya sama-sama data, maka yang akan dipanggil dua-duanya itu adalah hello world 2 karena hello world ini sudah ditimpa oleh si hello world 2. Oke, jadi gitu ya, kalian panggil datanya ya isinya si data ini ya udah jadi hello world 2 gitu, bukan hello world. Oke, dan ada gitu Pak ya, gitu deh. Dan satu lagi sebenarnya sebelum kita masuk ke sebelum object oriented itu adalah si include. Nah, include ini sebenarnya gimana ya? Sebenarnya ini merupakan fungsi yang kita pakai tuh kalau mau manggil file lain ke dalam suatu file tadi kan kita panggil si file init.php. Nah, di dalam si init.php ini kita mau memanggil isi dari file lain. Nah, di sini kita pakai include. Makanya si include ini bagus supaya kita karena tadi kita mau fokus ke si object orientednya aja supaya objeknya itu nggak harus kita tulis berulang-ulang gitu kan, karena kita mau panggil atau kita mau pakai. Nah, jadi kita pakai si include ini. Jadi kita cukup bikin satu file lalu kita panggil, ya udah si file itu bisa kita gunakan di mana aja,
dimanapun selama kita include si file tersebut. Nah, menggunakan pakainya itu cukup tulis include dalam kurung lokasi filenya. Oke, nah ini kalau sejajar berarti kita langsung panggil nama filenya aja. Oke, jangan sekali. Ya, fungsi include-nya aja deh ya sebelum masuk ke objek. Misalnya di sini saya bikin satu file lagi, isinya tuh data. Oke, saya bikin satu file namanya data PHP. Nah, isinya itu adalah ini kumpulan data gitu kan. Oh, ini ada data 1, data 2, data 3, data 4, pokoknya ya terserah. Ya, Halo, 3. Nah, jadi si data ini isinya adalah kumpulan variabel gitu ya. Ada data 1, 2, data 3. Nah, di indeks ini kita mau panggil nih include. Sorry, kalau tadi nggak kita include, terus kita cuma panggil echo si data, ini kan bakalan error. Ini dia nggak tahu define variable data gitu kan, dia nggak ngenalin variabel data. Ya. Tapi ketika kita panggil si include ini, oke, nah dia ngenalin variabel data. Nah, padahal di sini kita nggak jelasin gitu kan, bahwa si datanya ini apa isinya. Oke, padahal isi datanya ada di sini. Nah, konsep object oriented itu nanti kurang lebih akan seperti ini. Jadi ini isi struktur coding kita gitu, bahwa ini kita mau bikin apa gitu, kita bikin sistem informasi atau apa. Nah, di dalam sistem informasi ini kita pecah-pecah nih ke dalam beberapa objek. Misalnya sini ada objek data, ada objek manusia, objek motor, objek komputer atau apapun. Nah, ketika kita mau membuatnya, nah di dalam sindeks ini kita bisa buat tuh ke dalam interaksinya antara si manusia itu bisa mengendarai motor bisa mengendarai apa. Nah. Oke. Waduh. Oke ya. Nah, kira-kira itu include. Lalu setelah itu udah cukup segitu dulu. Oke, ini masih pertemuan pertama. Jadi tugas kalian di pertemuan pertama ini adalah yang yang ini ya. Jadi kalian install sistem sama kalian siapin text editor kalian, terserah apapun. Tadi saya belum kasih ya. Text editor. Pak Irwan, maaf Pak, instruksi Pak tadi nggak kedengaran. Halo, masih nggak kedengaran? Tadi instruksi Pak. Tadi tugasnya suruh install XAMPP sama apa Pak? Sama text editor yang dibentar, saya mau tunjukin. Interupsi Pak. Iya. Kalau pakai PS Code gimana Pak? Boleh. Intinya sih apa aja. Selama kalau kalian udah ada pakai aja, nggak usah install lagi. Toh ngapain juga gitu kan. Ibaratnya kalian ada banyak-banyak. Saya cuma buat yang belum gitu kan bingung mau install apa. Kalian bisa pakai apa aja. Bisa pakai Notepad++, bisa pakai. Saya dulu pakai apa? Oh Sublime. Izin tanya Pak. Iya. HP-nya versi berapa ya? Yang mau apa aja. Karena kita fokus ke object oriented-nya, jadi bukan ke PHP. Jadi ya PHP versi berapa aja sama aja kok. Sublime. Izin tanya Pak, saya kan tadi nge-live sebentar ya, soalnya kan lagi kerja ya. Baru masuk. Saya belum di absen. Iya, iya. Oke. Saya kaget nih, Bapak milih bahasa PHP buat
buat ini apa namanya, buat OOP-nya. Kenapa ya Pak? Kenapa milihnya PHP gitu? Tadi saya udah sempat jelasin sih. Iya, mungkin bisa membantu menerangkan kembali. Bisa bantu jawab Pak? Untuk Iya, silakan. Oke, untuk kenapa PHP dipilih? Pertama ini nggak terlalu sulit seperti Java sih. Yang kedua, PHP sendiri di Indonesia itu masih banyak digunakan. Yang ketiga, PHP sendiri itu masih tergolong mudah dipelajari. Dan installnya pun PHP sendiri itu mudah, tinggal kita install web servernya SAM itu udah jalan untuk interpreter PHP. Oh ya Pak, saya juga mau tanya untuk fungsi include ini apakah sama seperti fungsi import pada bahasa pemrograman lain kan di misal kayak JavaScript sama Python kan menerapkan import sebagai import modul. Cuma kan di include ini kan cuma include file saja kan. Betul, sama. Kalau di Java itu kan yang diimport itu library-nya. Ya, jadi library kalau si Java itu kan makanya dia menuntut object oriented udah di-push gitu kan. Jadi kalian nggak bisa karena ketika kalian baik lagi kenapa tadi saya pilih PP, kalau di Java itu kan biasanya tuh ketika kalian awal install tuh biasanya tuh besar karena dia udah menyangkut seluruh library yang ada gitu. Mau kalian pakai atau enggak, ya kalian mesti kudu download dulu gitu. Ketika udah di-download baru ketika kalian coding, tadi tuh pilihan import itu untuk menentukan library apa yang kalian mau pakai. Kalau kalian mau pakai kalian import, kalau enggak ya udah nggak usah dipanggil. Tapi ketika ketika kalian mau install ya kalian harus download semua. Nah, balikan kalau dari si PHP ini kan kita nggak gitu fokus ke bukan ke library-nya. Kita beberapa library mungkin kita pakai gitu. Tapi kan kalau kita nggak pakai ya ngapain juga kita install gitu. Jadi cuma ngabisin memori di komputer kita itu satu. Kedua ya kita bukannya kita ya, saya nggak mau rata. Oke, kalau yang udah punya pengalaman atau bisa itu kan udah jadi suatu benefit plus. Tapi kan kalau yang baru pertama kali atau yang belum pernah itu kan udah jadi suatu gap kan, jadi suatu trouble sendiri gitu untuk mereka. Awal starting point-nya itu harus gimana. Nah, makanya si Sam ini karena ya udah lu cukup ibaratnya lu tinggal install udah selesai gitu permasalahannya. Lu nggak usah pusing library, nggak usah pusing mau install apapun, udah jalan lah pokoknya. Nah ini text editor, editor Atom boleh, Sublime boleh, mau pakai Notepad++ boleh, atau mau pakai yang berbayar juga boleh. Itu terserah kalian, install aja. Ini kalau nanya versi berapa aja selama itu running, ya udah gitu. Itu pasti it's okay, download aja yang paling terbaru. Kalau kalian bingung gitu, ini versi berapa atau apa. Jadi nanti selama 1 minggu ini udah nggak ada yang selama 1 minggu ini, jadi minggu besok kita udah bisa langsung start, nggak ada pertanyaan ya Pak, saya belum install atau Pak, saya bingung versi berapa, itu udah bukan jadi sebuah isu lagi ya. Jadi kita harap semuanya bisa langsung start. Baik Pak. Ya. Nah, mungkin teman-teman yang udah sedikit pengalaman atau ada yang bingung bisa dibantu di grup atau apa. Kita harapin sih ya minggu besok kita udah benar-benar fokus ke objek orientednya, nggak ada lagi yang belum install lah atau belum apa. Oh ya, ingat satu lagi, kalau misalnya terkendala gitu, nggak ada laptop atau nggak ada apa, sebenarnya sih ini udah jadi suatu wajib ya, ibaratnya kalian masuk jurusan komputer, apalagi buat selama satu semester, selama sampai lulus gitu kan, kalian butuh. Yang kedua, awal-awal sebenarnya kita masih bisa pakai online editor, karena kita fokus ke logic si object orientednya, kayak nggak fokus sama. Jadi pakai online editor itu sebenarnya juga cukup, jadi kalian lebih simpel lagi sebenarnya, nggak usah install, nggak usah apa. Tapi mungkin kalian akan kesulitan setelah UTS. Di mana online editor? Online editornya aneh-aneh ya. Online editor apa ya? Ini juga nanti deh ini. Ada banyak ya kalau online editor, kalian pilih aja gitu. Nah, kalau kayak gini kan
udah tinggal buka, kalian ketik gitu. Nah, contoh. Online editor mungkin juga untuk awal-awal juga nggak ada masalah, tapi kedepannya sih kalau ketika kita udah masuk ke sebuah project, udah pasti si online editor ini nggak bisa kita pakai karena harus lanjut. Tapi ini buat temporary solution aja lah untuk awal-awal. Oke, itu aja dari saya. Silakan yang mau nanya sambil saya absen. Pak ingin nanya, di sini kan teman-teman ada yang nggak pakai komputer misalnya gitu ya, nggak ada laptop, di HP bisa nggak? Ya balik lagi tadi si online editor itu, cuma balik lagi saya bilang kalau kalian untuk perkuliahan ini, kalau kalian bilang mau untuk sampai lulus nggak ada laptop sih, ya bukannya saya menyulitkan, tapi emang kemungkinan sih agak sulit buat kalian. Tapi untuk awal-awal gitu, kalau kalian mau pakai, kalian bisa pakai si online editor tadi. Kalau mau tapi menurut saya sih effort yang kalian butuhin gitu kan buat bisa ngoding di HP ya bukan nggak worth it ya HP. Jauh lebih rumit gitu. Malah yang ada bukan kalian mentok, kalian malah beranggapan bahwa ngoding kayaknya ribet, mau install ini aja gue udah ribet gitu. Starting awal aja kalian udah kepentok ini itu, jadi udah mulai menjauh lah ibarat. Makanya kita bikin yang simple dulu, yang mudah dulu, biar awal-awal tuh nyampe gitu, terdeliver. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi? Kak, izin bertanya. Iya, silakan. Kalau misalkan nanti kita di pas tugas akhir itu, apakah nanti misalkan di suatu program, dibikin suatu program yang di dalamnya ada CRUD itu, terus di logik CRUD-nya itu kita ada salah, apa itu masih dikasih nilai apa gimana ya Pak? Jauh banget pertanyaannya ya. Itu masih pertemuan 16, kita masih 15 minggu. Tenang. Intinya sih Intinya sih penilaian itu banyak faktor. Intinya saya juga nggak mengukur pukul rata gitu bahwa penilaian itu programnya harus berjalan, semuanya harus berfungsi dengan baik baru dapat nilai. Saya juga kan lihat kemampuan dari mahasiswanya, tergantung dari mahasiswanya juga. Ada yang udah ibaratnya udah yang cukup ada yang udah belajar fast learning, ada yang cukup agak lambat memahami, itu ada yang agak lambat. Ya kita nggak bisa pukul rata, jadi kita lihat juga dari kemampuan si mahasiswa tersebut. Dan yang lebih paling penting itu sih buat saya itu sih kemauan dari si mahasiswanya gitu. Walaupun ada error, walaupun malah kadang bukan ada error ya, dikasih pertanyaannya apa, jawabannya mulai ngelindur, tapi selama emang kelihatan gitu ini mahasiswanya mau belajar, emang ada effortnya, pasti dapat nilai kok. Nggak usah fokus sampai saklek gitu kok saya kasih nilai juga. Dulu deh. Pak, izin mau nanya Pak. Iya. Saya mau nanya Pak, perbedaan atau dan hubungan antara OOP dengan MVC itu apa sih Pak, yang model view controller? Oke, ini mulai ini ntar yang lain pada bingung kan nih, MVC apaan lagi tuh? Bingung Pak, saya belum ngerti apa tadi tuh. Konsepnya aja Pak, soalnya saya juga masih belum paham. Gimana ya? MVC itu kan ibaratnya sebuah hierarki itu, sebuah pengaturan bahwa ketika kalian penyusunannya itu adalah logik ibaratnya dia dipisah tuh, ibaratnya ke dalam suatu logik ke dalam database itu ditaruh di dalam model controller, itu penggunaan logik yang
mengatur fungsi dari si ini, sementara si view-nya itu adalah yang berfungsi itu mengatur tampilan. Isinya itu hanya kayak pengaturan ketika kalian mau ketika kalian dalam bekerja gitu kan, atau menggunakan framework, itu adalah bukan suatu iterasi ya, suatu template lah ibaratnya secara MVC. Nah kan kalau object oriented programming itu adalah apa ya, konsep atau cara coding kalian gitu ibaratnya. Kalau si MVC cuma ngatur penyimpanannya, tapi kalau si object oriented itu udah lebih ke arah udah banyak yang ini. Jadi kalau object orientednya itu lebih ke arah cara coding kalian. Gimana kalau nanti kelihatan gimana kalau biasa orang prosedural itu dia cuma ngoding gitu di dalam satu file tadi, misalnya di index PHP tadi itu data 1, data 2, data 3, data 4 sampai data 1000 gitu. Isi fungsinya gitu kan, menampilkan data 1, menampilkan data 2, data 3, data 4, data 5. Ketika tiba-tiba ada perubahan nih, isinya mau ngerubah data tentang si motor. Ibaratnya kan saya harus buka si dex, saya cari dong yang fungsi data motor itu disimpan di variabel apa aja gitu, atau di variabel mana aja kan. Sebenarnya ada 1000 tuh, saya harus ngecekin di ada 1000 itu, oh ternyata data 100, data 130, data 301 itu tentang motor. Ibaratnya kan ketika sudah semakin besar akan bukan text time lagi, kita tuh akan semakin sulit. Tapi kalau object oriented kan kita udah tahu bahwa oh yang mau diganti objek motor, kalian nggak perlu cekin ke seluruh 1000 line itu, karena 1000 line itu udah dipecah tuh ke dalam sesuai dengan objeknya masing-masing. Oke. Pak, izin nanya lagi Pak. Kalau ada referensi buat belajar ini nggak Pak, autodidak itu, kayak di buku atau channel YouTube atau browser gitu Pak? Nanti sambil jalan itu ya, biasanya sih. Nanti saya pasti kepus kok beberapa hal yang menurut saya dasar kalian harus pelajari. Itu nanti saya kasih sharing gitu, ada link yang bagus atau ada hal yang harus kalian belajar, emang harus kalian coba gitu. Biasanya nanti saya tiap pertemuan sharing itu nggak langsung pertemuan satu kalian kasih semua. Oh kalian juga nanti nggak akan dibaca juga, dilihat doang. Oh oke Pak, makasih. Di situ ngegeletak. Jadi mending pelan-pelan sambil kita bukan kita sambil bangun gitu minatnya, ketertarikan dari awal supaya kalian pun juga nggak terlalu mumet di awal gitu. Waduh, udah jam 7. Oke, ini absen saya anggap absen semua aja lah ya, daripada kita panggil absen satu-satu. Baik Pak, boleh Pak. Juga baik Pak. Makan waktu apa gini udah berapa nih? 94. Ya baik Pak, benar Pak. Bisa setengah jam kita. Oke. Pak absen yang nanya absen dari tadi udah di absen ya. Semuanya saya anggap masuk, nggak usah khawatir. Ya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Oh, tuh ada yang nanya. Oke, sebenarnya framework atau native, oke, intinya kita nggak usah pusing gitu kan, mau pakai MVC, mau pakai konsep segala macam, mau apa itu framework, nanti apa itu library segala macam. Emang gitu ibaratnya bukan gimana ya. Emang kalau mau jadi programmer atau mau jadi developer sekarang tuh udah banyak gitu ibaratnya, ada banyak library, ada banyak hal itu, tapi kan kalau kita tahu ya tentu aja hal itu akan membantu kita. Tapi kalau kita nggak tahu gitu apa itu MB atau itu nggak gitu tahu gitu apa itu library atau apa, ya semua hal itu bukannya jadi membantu kita, malah jadi semakin menyulitkan kita gitu. Jadi nggak usah terlalu pusing, nggak usah terlalu melebar kemana-mana, mending kalian fokus aja dulu ke dalam si konsep object orientednya aja dulu. Nanti ke depannya ketika kalian semakin belajar, semakin mencoba, semakin ketemu banyak error, besok kalian semakin enggak sendiri. Oke, itu aja dari saya untuk pertemuan pertama hari ini. Tadi tugasnya jangan lupa ya diinstal itu semua. Jadi minggu depan kita langsung kita udah mulai masuk ke codingan.
Iya, Pak. Siapa? Oke. Siap, Pak. Siap. Apa, Pak? Itu aja deh saya. Sekian. Makasih semuanya. Thank you. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Ini tuh udah nggak ada kelas lagi ya? Nggak ada. Nggak ada, Bang. Cuma 2 jam kan sekarang? Gua tadi di absen nggak? Enggak, tadi udah apa sih? Ini masih rekor. Udah masuk Masih absen rekor ya? semua. Hah? Juga besok berarti nggak ada kelas ya? Semua Nggak ada, Bang. Nggak ada. Bang Rahman. Tangkis, Bang. Nggak ada, Bang. Saya belum mungkin di absen ini Pak Muhammad ya. Libur, guys. Libur. Ketuk. Ketua kelas. Ali, Bang. Ketua kelasnya siapa, guys? Nih ya. Ali Usman ya, Ali Usman. Abang Sam. Telegram Bang aja. Rahman, Abdul Rahman. Abdul Rahman ya. Oh iya, Abdul Rahman. Iya, ketua kelas. Acungkan tangan. Ketua kelas prodi apa, Bang? Ketua kelas harus jago ini. Coding. Banyak nih. Bang Rahman mana Bang Rahman? Ada wakilnya nggak? Ada wakilnya nggak? Wakilnya Pak Dani. Lengserkan Gus Dur. Almarhum dong. Oh iya, gue belum join. Akne Ini wakilnya ini Akne. ya grupnya ya. Abang Sam wakil. Retni udah sampai rumah Retni. Robi. Ayo kita ngebedah apa nih Kak Kurus? Lulusan SD nih, Kak.
Suara gua kedengeran nggak sih? Kedengeran, Bang. Oh ya, ini yang informatika grupnya belum ada ya, kelas sore. Coba tanya Agni tuh. Ih, mukanya bocah banget. Berapa tahun Bang itu Bang? Baru 7 tahun, Bang. Iya, mukanya bocah banget itu.